Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reo Panggabean. Apa kabar saudara? Saya berharap ketika menyaksikan tayangan ini saudara semua dalam keadaan sehat, keadaan tetap punya semangat, bahkan lebih luar biasa lagi di dalam berkarir. Tentunya karirnya harus selalu disertai dengan tujuan memuliakan Tuhan. Nah, kita akan baca 2 ayat yang boleh menjadi perenungan kita ketika kita sama-sama membacanya. Dan coba kita jabarkan dengan sederhana sekali ya. Mari kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17 berkata demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi jelas saudara, Paulus menulis kitab ini kepada jemaat di Galatia agar hidup harus benar-benar berani meninggalkan kedagingan. Bahkan kalau saudara terus membacanya sampai ke bawah, di situ ada penjelasan tentang hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Tetapi kita melihat 2 ayat ini saja. Dengan jelas saya ulangi, dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang namanya roh, tentu roh Tuhan ya. Hidup di dalam roh pasti bertentangan dengan daging, karena daging itu adalah produk dunia. Daging itu selalu menawarkan hal-hal yang cepat memuaskan, tetapi endingnya tidak baik. Tetapi kalau dengan Tuhan, dengan roh, memang ketika dia berlawanan dengan daging, sepertinya apapun yang akan kita kerjakan selalu tidak enak. Kenapa? Karena memang selalu bertentangan. Nah, oleh karena itu ketika hati kita sungguh-sungguh kita serahkan kepada Kristus, maka saya sangat percaya sekali saudara, walaupun pertentangan ada, walaupun batin kita terus terganggu oleh karena melakukan ini nggak boleh, melakukan itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, tetapi standar mengikut Kristus adalah hidup di dalam kekudusan. Kudus itu berarti ukurannya adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan tentu melarang hal-hal yang membuat kita bertindak bahkan semakin jauh atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, berikutnya dikatakan di ayat yang ke-17 dari yang kita baca, keinginan daging pasti berlawanan. Yang tadi saya ingin katakan, memang pasti berlawanan. Keduanya pasti bertentangan. Mereka berasal dari kutub yang berbeda, ya kan? Produk surga dengan produk dunia pasti tidak sama. Nah, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, hiduplah dengan roh, walaupun resikonya bertentangan dengan kehidupan yang ditawarkan dunia, yaitu kehidupan daging. Jadi, ayat 17 ditutup, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, di bagian lain, Paulus juga bilang, yang kulakukan adalah justru bertentangan dengan apa yang saya rencanakan gitu loh. Saya mau melakukan yang baik tapi kalah. Karena memang kita membiarkan roh kita kalah dengan kebutuhan diri kita yang ingin dipenuhi, dimanja oleh produk dunia. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar, saudara, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, itu berarti hidup kita dikendalikan oleh roh Tuhan. Dan waktu kita memutuskan menjadi anak-anak Tuhan, maka secara otomatis hidup kita akan berlawanan dengan hidup dunia. Jangan takut. Pasti bisa kita lakukan kalau kita mau melakukannya dengan tulus dan dengan pertolongan dari Tuhan, dengan harapan bahwa kita akan bisa lebih baik dari hari ke hari. Maju terus dalam Tuhan, jangan pernah lelah, terus bekerja di ladangnya. Tuhan Yesus memberkati.